Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nuraifa dengan nomor pokok mahasiswa 2010303114. Saya dari pendidikan IPA. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil rancangan alat peraga pembelajaran IPA yang telah saya rumuskan, yang telah saya pikirkan, yaitu mengenai pewarisan sifat yang diampu oleh Bapak Eko Yulianto, Magister Pendidikan. Adapun untuk kompetensi dasarnya, yaitu berkaitan dengan pewarisan sifat, mata pelajaran pembelajaran IPA kelas 9 SMP. Pengetahuan 3.3 menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Kemudian untuk keterampilan 4.3 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Latar belakangnya, yang pertama yaitu pembuatan alat peraga ini adalah upaya pembelajaran lanjutan agar siswa dapat lebih memahami terkait materi pembelajaran IPA, terkhusus pada bab pewarisan sifat kelas 9 SMP yang telah saya dapatkan. Kemudian terdapat beberapa permasalahan yang kerap terjadi, diantaranya ketidakpemahaman siswa hingga pada miskonsepsi yang dialami siswa. Terjadinya miskonsepsi juga dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu proses pembelajaran, bahkan bahan ajar yang digunakan oleh siswa pun dapat menjadi faktor penyebab munculnya miskonsepsi pada siswa. Diambil oleh Suparno 2013 tahun 2013 halaman 82. Dengan demikian, harapannya pembuatan alat peraga dapat menjadi akses pembelajaran siswa yang lebih baik lagi. Adapun terkait rumusan permasalahannya, yang pertama yaitu kerap terjadi miskonsepsi pada siswa. Kemudian yang kedua, sulit mempresentasikan pemahaman belajar. Yang ketiga, siswa sulit membayangkan hal mikro seperti DNA, basa, urin pirimidin, dan gula ribosa pada materi pewarisan sifat ini. Kemudian yang terakhir, siswa dengan mudah lupa mengenai pembelajaran atau materi yang bersifat mikro maupun abstrak. Analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu alat peraga sangat penting bagi siswa sebagai upaya mempresentasikan pemahaman lebih lanjut. Kemudian yang kedua, membangun dan meningkatkan daya pemahaman siswa dalam fondasi konsep. Yang ketiga, alat peraga tersebut dapat dibuat secara sederhana, mudah, serta dapat digunakan berkali-kali untuk mengingat terkait konsep pewarisan sifat. Selanjutnya, pemilihan alat peraga yang sederhana dan ekonomis sehingga seluruh siswa dapat dengan mudah membuatnya. Kemudian, perlu adanya model yang dapat menggambarkan hal-hal mikro agar siswa memahami dengan baik. Dan yang terakhir yaitu permasalahan-permasalahan yang ada harapannya dapat dijawab oleh alat peraga ini. Solusi sementaranya yaitu membuat solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada dengan perancangan alat peraga. Kemudian yang kedua, pemilihan alat peraga yang mudah dimengerti siswa dalam membantu proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, merancang alat peraga IPA yang dapat dibuat dan diulang-ulang oleh siswa. Yang keempat, alat peraga dibuat menarik sehingga fokus siswa dapat terjaga. Yang kelima, pembuatan alat peraga bisa menambah pemahaman siswa dalam materi pewarisan sifat. Dan yang terakhir, menciptakan alat peraga model struktur DNA yang mampu menerangkan hal mikro sehingga tergambar oleh siswa dengan baik. Dan ini merupakan gambar ya atau sketsa rancangan alat peraga struktur DNA. Selanjutnya yaitu tujuannya yaitu agar siswa dapat mengetahui apa itu DNA, kemudian basa purin pirimidinnya maupun gula pentosa yang melekat yang tergambar melalui alat peraga 3 dimensi ini. Baik, sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Ridwan Nuraifa dari IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.